kembali lagi di podcast Akses sama aku Sofi, dan nanti ada pembicara yang biasanya mungkin kalian akan kenal ya, karena 3 kali berturut-turut bakal sama beliau terus nih gitu. Nah, kita kan sebelumnya udah bahas terkait dengan situasi dan kondisi terhadap akses kesehatan gitu ya, dan kita juga udah bahas terkait dengan mekanismenya dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai apa sih itu pandemi treaty atau pandemi agreement. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan, pasti tahu dong, Kak Agung Prakoso dari Indonesia for Global Justice. Tapi ada yang kurang, biasanya berdua ini. Kok cuma sendiri aja? Kak Budinya kemana nih, Kak? Kayaknya lagi mengunjungi Bapak Budi. Ada juga Mengunjungi Bapak Ibu Budi ya, oke. Nah, Kak, kita hari ini membahas terkait dengan pandemic treaty atau pandemic agreement nih. Nah, menurut Kak Agung, pandemic treaty itu apa sih sebenarnya? Kita juga pengen tahu nih ya. Ya, jadi pandemic treaty atau pandemic agreement itu adalah salah satu usulan sebetulnya dari berbagai negara dan juga dari Direktur Jenderal WHO yang menilai ketika pandemi COVID-19 kemarin gitu, ada banyak sekali kekurangan dalam langkah-langkah untuk mengantisipasi ataupun merespon pandemi itu sendiri. Jadi kekurangan itu dimasukkan ke dalam satu buah tulisan oleh Direktur Jenderal WHO dan akhirnya berbuah pada usulan untuk memerlukan satu instrumen baru terkait dengan bagaimana untuk kesiapsiagaan, respon ataupun juga kesiapsiagaan, pencegahan dan respon terkait dengan pandemi. Oke. Nah, tapi aku pengen tahu juga nih, sebelumnya kan terkait dengan pandemi sendiri gitu ya. Nah, gimana sih bisa muncul lagi nih, tiba-tiba ada lagi nih ketimpangan akses, terutama pada produk-produknya. Nah, itu bisa nggak jelasin terlebih dahulu kenapa sih bisa ada ketimpangan akses lagi gitu? Ya, jadi di 2 podcast sebelumnya ya, kita sudah bicara terkait dengan monopoli hak kekayaan intelektual. Gitu. Monopoli hak kekayaan intelektual atas beberapa produk-produk kesehatan, termasuk juga di antaranya obat HIV, obat tuberkulosis, dan lain sebagainya. Menariknya, ketika terjadi pandemi COVID-19 yang korbannya jauh lebih cepat ya, kita nggak bisa bilang jauh lebih banyak, tapi ini terjadi dengan sangat cepat gitu, penyebarannya sangat cepat dan lain sebagainya. Justru mekanisme monopoli atau kita sebutnya sebagai bisnis as usual, bisnis seperti biasa gitu, jualan obat, jualan produk kesehatan dan lain sebagainya itu masih tetap berlangsung gitu. Di tengah kondisi darurat pandemi COVID-19. Sebagai contoh, dan ini tidak hanya meliputi sebagai obat aja ya, semua produk kesehatan, alat pelindung diri, masker, terkait dengan kemudian juga obat, vaksin, diagnostik, dan ventilator dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua itu dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Sebagai contoh nih, boleh sebut merek ya. Salah satunya adalah masker, alat pelindung diri. Masker itu ketika awal-awal pandemi COVID-19, kita tuh kesulitan mengakses masker. Betul. Bahkan sebetulnya, ya, tapi kemudian pandemi berlangsung, lalu kemudian adalah masker yang kita bisa akses. Tapi lambat sebetulnya, tapi sebetulnya masker yang mungkin pemirsa pakai gitu, teman-teman pakai gitu ya, itu KW-annya. Karena sebetulnya masker untuk mengatasi pandemi itu yang memang terbukti efektif itu masker N95. Itu produksi dari perusahaan asal Amerika namanya 3M. Nah, kalau teman-teman cari itu, Shopee cari di Shopee gitu. Berbagai lokal pasar lainnya gitu ya. Bahwa harga masker 3M yang asli itu masih di kisaran antara 20 ribuan. Nah, itu artinya kan harga maskernya masih sangat mahal gitu. Dan ini yang asli gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi. Lalu kemudian terkait dengan vaksin. Vaksin itu Indonesia mungkin ya dapat ya vaksin ya. Kita dapat vaksin, dapat Sinovac, Pfizer dan lain sebagainya. Tapi itu dapat batch terakhir. Gitu. Paling terakhir. Sementara negara-negara Eropa gitu, mereka sudah dapat vaksin sejak awal pandemi COVID-19 terjadi. Mereka sudah keep duluan itu vaksin. Mereka bisa memvaksin 5 hingga 9 kali jumlah penduduknya. Pada saat itu ya, pada saat sekitar awal-awal COVID tahun 2020-an, pertengahan 2020-an akhir. Itu mereka sudah bisa memvaksinasi hingga 5 sampai 9 kali jumlah penduduknya. Berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia, di negara-negara berkembang, bahkan di Afrika misalkan.
yang hanya bisa memvaksin setengah jumlah penduduknya karena mereka nggak punya akses. Karena vaksinnya tadi harus dibeli secara bisnis as usual, masih ada monopoli kekayaan intelektual di dalamnya sehingga sulit kita akses. Bahkan sampai akhir ya kita dapat Pfizer itu di batch terakhir ketika negara-negara Eropa semuanya sudah pakai Iya Pfizer. benar ya. Kita pertama kali Sinovac tuh ya. Kita pertama kali Sinovac. Itu pun kita beli ketika itu belum selesai uji klinis. Kita itu rata-rata agak-agak gambling gitu kita beli. Itu yang kemudian terjadi. Kita coba mendorong bagaimana menghilangkan monopoli kekayaan intelektual ini. Karena ini hambatan yang luar biasa untuk akses kesehatan. Tapi ternyata ini tidak bisa berhasil. Kita mendorong TRIPS waiver waktu itu di WTO. Ternyata ini gagal. Maka kemudian muncul beberapa opsi lain gitu. Salah satunya itu adalah pandemic agreement yang atau tadi ya. treaty. Kita manfaatkan dan juga ada satu lagi sebetulnya Amendment International Health Regulation 2005. Jadi, ada dua gitu ya. Ya, jadi di WHO itu ada namanya International Health Regulation 2005. Ini adalah instrumen hukum di WHO untuk mengatur ketika terjadi kedaruratan situasi atau saya lupa bahasa Indonesianya. Banyak bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggrisnya istilahnya adalah Public Health Emergency of International Concern. Itulah pokoknya. Jadi, darurat kesehatan yang menjadi concern dunia, yang jadi perhatian dunia. Oke. Nah itu yang kemudian diatur di dalam IHR 2005 dan juga kita ada persoalan di pandemik. Ada juga mendiskusikan terkait pandemik treaty. Berarti pandemic treaty ini dan amandemen IHR ya atau IHR itu menjadi salah satu pengatasan terkait dengan krisis tadi yang tadi diharapkan untuk bisa mengatasi pandemi. Persoalan-persoalan selama pandemi. Oke, tapi terkait hal itu gitu ya, apa aja sih sebenarnya yang diatur dalam pandemi dan IHR ini sendiri gitu? Ya, jadi ketika pandemi COVID-19 terjadi, International Health Regulation itu ternyata belum pernah mengatur soal apa yang disebut sebagai pandemi. Apa tuh maksudnya tuh? Jadi di WHO itu International Health Regulation itu sudah paling tinggi adalah aturan untuk pencegahan terkait dengan penularan penyakit. Public Health Emergency of International Concern tadi itu paling tinggi. Tapi ternyata di dalamnya itu tidak ada istilah pandemi sama sekali. Jadi istilahnya apa tuh? Istilahnya Public Health Emergency of International Concern. Sementara kondisi darurat kesehatan itu, ya kalau kita bedah lagi ya. Pertama, ketika ada virus yang berkembang, itu biasanya ada di tingkat daerah, lokal, nasional. Itu biasanya menjadi semacam wabah penyakit yang kalau di Indonesia itu dikenal sebagai darurat. Lupa nih. Kejadian luar biasa. Ya, jadi di daerah nasional, di tingkat nasional itu ada namanya kejadian luar biasa atau KLB biasanya. Kejadian luar biasa terkait DBD, wabah-wabah tertentu. Ketika dia sudah naik melintasi batas-batas lokal nasional, sudah mulai menular ke negara-negara lain, maka dikenal sebagai Public Health Emergency of International Concern. Jadi sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi harus menjadi perhatian global. Perhatian secara global ya berarti ya. Tetapi ketika itu sudah menyebar hampir ke semua negara di dunia, barulah istilahnya adalah pandemi. Tetapi ternyata istilah pandemi ini tidak ada di dalam IHR. Jadi yang pertama kali diatur di IHR itu adalah terkait dengan bagaimana kemudian memasukkan term darurat pandemi ini sebagai term yang akan diatur dalam IHR. Lalu kemudian yang diatur juga di dalam IHR itu adalah bagaimana untuk memberikan akses kepada produk kesehatan. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan di dalam IHR yang juga kemudian tapi sorry itu agak dekat dulu. Aku lupa. Jadi IHR, jadi di dalam IHR tadi masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang untuk harus diperbaiki. Berarti harus ada pelengkapnya lah ya. Ya, maka kemudian diusulkanlah yang disebut sebagai amendement IHR. IHR ini harus diubah. Pertama untuk memasukkan kalimat pandemi, mengenali pandemi. Lalu kemudian yang kedua juga untuk mencantumkan beberapa persoalan-persoalan lain. Salah satunya terkait dengan persoalan akses. Jadi mulai ada di amendement IHR yang baru ini, itu mulai ada dikenal terkait dengan bagaimana kemudian untuk mengatasi masalah-masalah persoalan akses. Lalu kemudian pembiayaan.
Karena kenapa? Karena ketika pandemi COVID-19 terjadi, banyak sekali negara-negara di dunia itu tidak bisa membiayai kebutuhan mereka. Jadi mulai ada namanya untuk BIR itu untuk dukungan pembiayaan. Juga memberikan mandat ke WHO. Jadi WHO itu diberikan mandat untuk membantu negara-negara berkembang yang mungkin mengalami kekurangan vaksin, mengalami kekurangan obat dan lain sebagainya. Kalau di pandemi COVID-19, WHO itu tidak punya mandat yang cukup kuat untuk mengatasi hal tersebut. Karena itu juga dadakan kan waktu itu situasinya ya? Iya, karena tidak ada yang tahu kapan pandemi akan muncul. Gitu. Maka kemudian disiapkanlah aturan ini. Gitu. Kalau untuk pandemic treaty atau pandemic agreement, itu muncul dari usulannya di WHO. Ini mungkin karena kesadaran terkait dengan akses tadi. Betul. Tadi ya? Ada persoalan-persoalan tadi, kemudian muncul juga untuk membahas terkait dengan pandemic agreement. Ini dibuat secara beriringan, secara paralel. Jadi, barengan ya antara IHR dan juga amandemen IHR dijalankan, pandemic treaty juga dijalankan. Itu dimulai 2021 pada November 2021. Pandemic agreement kemudian mengatur berbagai hal juga, termasuk juga terkait dengan persoalan akses untuk mendorong transfer teknologi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya pathogen access and benefit sharing. Pathogen access. Ya, pathogen access and benefit sharing itu maksudnya adalah negara-negara di seluruh dunia diminta untuk membagikan akses patogen sebagai salah satu pencegahan ya. Jadi kan salah satu bentuk pencegahan ketika terjadi pandemi itu adalah kalau ada potensi virus-virus yang akan berkembang menjadi sebuah wabah penyakit gitu. Negara-negara anggota WHO itu harus melaporkan. Harus melaporkan sehingga sudah bisa dicegah sebelum penyakit tersebut menyebar luar lebih besar. Tapi ada persoalan. Ketika kita menyebarkan atau membagikan informasi, implikasi ke kita apa? Apa tuh? Iya, nggak ada. Pertanyaannya kan, ketika kita memberikan, misalnya di Indonesia, ada potensi satu buah penyakit atau satu buah virus yang akan berkembang. Kita laporkan tuh ke WHO. Tapi ada potensi, apa yang bisa kita ambil manfaatnya? Jangan-jangan nanti balik ke kita sebagai dalam bentuk obat-obatan yang akan dijual. Jatuhnya kita membagikan informasi dari negara kita, lalu kemudian balik ke negara kita sebagai produk. Itu kan jadi kayak menjual. Iya, itu kan hal yang sia-sia gitu kan. Jadi kita minta supaya sebetulnya pembagian patogen untuk sebagai rangka pencegahan pandemi itu harus balik ke kita dengan akses and benefit sharing atau pembagian manfaat. Ketika ada pembagian manfaat, maka kita bisa mengakses baik itu produk vaksin ataupun produknya obat dan lain sebagainya. Itu diatur di dalam pandemic treaty. Termasuk juga di dalamnya ada dukungan pembiayaan, termasuk juga dalam hal-hal lain seperti termasuk juga dalam hal terkait misalkan bagaimana pembagian akses itu diatur gitu, informasi itu diatur. Berarti ini kaitannya beriringan ya antara si IHR dengan juga pandemic treaty gitu. Nah, tapi sejauh ini gimana progresnya terkait dengan pandemic treaty ataupun IHR ini gitu? Iya. Jadi itu dimajukan 2021. Saya lupa bilang ya, nama resmi dari pandemic agreement ini. Jadi banyak sekali ya masih salah kaprah gitu ya. Pandemic agreement, ada yang bilang pandemic instrument, ada yang bilang pandemic treaty. Jadi banyak istilahnya. Nama aslinya belum ada. Nggak punya wujud asli dia. Jadi nama aslinya itu masih dicari gitu. Karena kan ini akan berpengaruh. Nama aslinya itu sampai sekarang ini adalah WHO, Convention, Agreement, or other international instrument on pandemic preparedness, prevention, and response. Aduh, panjang banget. Saya nggak bisa ngapalin dia. Itu panjang banget ya. Udahlah, pandemic agreement aja. Iya, tapi memang ini kan convention agreement or other international instrument. Artinya belum tahu nih wujudnya apakah agreement, apakah instrumen, apakah treaty. Tapi memang banyak sampai akhir itu terakhir disepakati katanya agreement. Tapi belum disepakati juga. Jadi antara agreement, treaty dan sebagainya itu yang panjang itu belum tahu ya seperti apa. Prosesnya dimulai dari November 2021, kemudian dijalankan. Nah, terakhir dari World Health Assembly, Majelis Kesehatan Dunia tahun ini 2024 Mei kemarin itu direncanakan keduanya akan disahkan.
IHR dan amandemen IHR dan juga pandemic agreement tadi. Duanya akan disahkan, tetapi ternyata pada prosesnya hanya berhasil meloloskan amandemen IHR. Tapi untuk pandemic agreement atau pandemic treaty ini masih akan dibahas 1 tahun kemudian dan akan disahkan ditunda berarti ya. 2025. Ya, tapi berarti ini masih akan berlangsung ke depannya terkait dengan si pandemic treaty gitu. Nah, pandangan IGJ itu terkait dengan hal ini tuh gimana ya? Ya, pertama terkait kenapa dia masih harus ditunda gitu ya. Kenapa ternyata di pandemic agreement itu masih banyak negara-negara sama seperti kondisi relative favor di mana negara-negara maju memblokade nih. Karena ditutup semua dari. Iya. Diblokade di bakar pan kali ya mereka. Pokoknya mereka memblokade proses perundingan itu. Mereka nggak mau ini perundingan ini karena sampai negara-negara berkembang itu menginginkan kesetaraan akses. Akses yang adil lah ya. Iya, akses yang adil. Sementara negara-negara maju ini memiliki kepentingan perusahaan-perusahaan farmasi di belakangnya. Keuntungan lagi. Ini lagi cuan. Ya. Jadi ketika pembahasan misalkan di Panduan Akses and Benefit Sharing, mereka nggak mau tuh, mereka hanya mau mendapatkan informasinya saja, tanpa mau membagikan jumlah vaksin dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian mengalami kebutuhan negara-negara berkembang tentu mengharapkan hal tersebut. Sementara negara-negara maju tidak mengharapkan hal tersebut. Nah, jadi kalau secara umum posisi IGJ dan juga beberapa CSO lainnya ya yang sudah yang juga mendukung gitu. Kami ada Indonesia Aids Coalition dan juga ada 10 organisasi masyarakat sipil lainnya. Kami kemarin bersurat ke pemerintah Indonesia menyampaikan posisi kami bahwa pandemic agreement itu harus pemerintah Indonesia tidak boleh terburu-buru mengesahkan hal tersebut karena pandemic agreement harus mengadres atau harus mengatasi persoalan ketimpangan akses. Karena kita balik lagi, kita mendorong treaty tersebut harus mengadres equity. Kalau nggak ada persoalan terkait kesetaraan akses yang disampaikan di situ, maka itu akan menjadi bad deal untuk kita. Jadi akan menjadi perjanjian yang buruk karena hanya akan membebani negara berkembang. Negara kayak kita pembahasan episode sebelumnya lah ya. Berarti jadi kita yang terbebani gitu. Apalagi virus-virus atau pandemi itu tidak semua ya, tapi mayoritas itu berkembang di negara-negara berkembang, di negara-negara yang tropis, di negara-negara yang terjadi kerusakan alam dan lain sebagainya. Nah, itu lebih rentan adanya patogen yang berpindah dari hewan ke manusia. Sedangkan kita harus membagikan informasi tersebut tanpa mendapatkan manfaat. Jadi kita mendorong supaya pandemic agreement harus mengadres persoalan equity, baru kemudian disahkan. Berarti IGJ nanti supportnya kayak tadi ya, kirim surat cinta ke pemerintah. Betul, gitu. Surat cinta itu pemerintah sering banget dapat surat cinta nih kayaknya dari IGJ ya. Betul. Dan itu keroyokan lagi. Keroyokan ya. Misalnya 10 organisasi masyarakat sipil, nggak cuma IGJ doang ya. Jadi Indonesia Aids Coalition juga mendukung. Ada beberapa organisasi lain juga mendukung. Lah. Tapi diterima nggak itu surat cintanya? Takutnya nggak diterima surat cintanya. Nah, ini kita harus bicara real ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pemerintah Indonesia setelah kita kirim surat dalam nggak terima ya? mereka menerima. Menerima. Syukurlah ya diterima. Ya, dan dalam proses perundingan mereka masih sesuai posisi. Ini kami apresiasi sekali. Tetapi memang kita harus tetap dalam posisi yang kritis. Kita harus tetap posisi yang mengawasi bagaimana posisi pemerintah, bagaimana jalannya perundingan. Mungkin ini sebagai penutup, kira-kira ada nggak yang pengen diusahakan dari IGJ atau koalisi-koalisi lainnya terkait kekhawatiran pandemic treaty dan sebagainya gitu? Ya, jadi pertama terkait amandemen IHR dulu deh. Amandemen IHR sudah disahkan, secara umum isinya cukup baik menurut kami, sudah bisa jadi langkah awal untuk pandemic agreement. Kami berharap organisasi masyarakat sipil mendapatkan informasi dulu dari pemerintah. Karena ini kan yang berunding pemerintah. Gitu. Iya, betul. Tapi sampai sekarang kami belum dapat informasi secara resmi. Ya. Kita dapat informasinya, kita cari tahu sendiri. Belum pernah ya. Baca buku sendiri, baca berita sendiri. Kami mengharapkan hal tersebut. Independen sekali ya. Betul. Kita mengharapkan diskusi tersebut. Lalu untuk pandemic agreement, kita berharap agar masyarakat sipil terus untuk mengawasi jalannya perundingan ini.
supaya bisa mengadres persoalan-persoalan terkait dengan kesana akses, dan juga dari pemerintah Indonesia agar lebih banyak melibatkan kelompok masyarakat sipil. Betul, harus dilibatkan dong. Masa enggak sih, ya kan? Kan udah dikirim surat cinta terus. Ya, masa cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya, benar, cintanya bertepuk sebelah tangan. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini di episode kali ini di podcast Akses. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Bye-bye. Terima kasih Kak Agung.